Assalamualaikum, halo guys, ketemu lagi dengan saya Indra. Kali ini kita akan kembali masuk ke dalam segmen Tanah Air. Iya, luar biasa, kabar membanggakan dan menggembirakan kembali datang bagi bangsa Indonesia. Kekayaan bangsa yang ditakuti dan berusaha dibunuh oleh Eropa dan Amerika kini telah berhasil membungkam dan permalukan mulut besar Eropa dan Amerika. Iya, setelah dikerdilkan, proyek kesayangan Jokowi ini bukannya jadi kecil namun malah semakin besar. Iya, nikel Indonesia saat ini telah berhasil mencetak rekor sejarah dengan penjualan ekspor terbesar Indonesia sepanjang masa. Jokowi telah menyebutkan bahwa nilai ekspor nikel hasil dari hilirisasi melejit lagi. Enggak tanggung-tanggung, nilai ekspor nikel hasil hilirisasi tersebut tembus hingga 500 triliun rupiah. Pencapaian ini jelas tidak terlepas dari keberanian pemimpin kita yang tidak gentar dari ancaman dan desakan Eropa dan Amerika untuk tetap konsisten dalam mempertahankan hilirisasi nikel. Sebagai informasi, sebelum ada hilirisasi pada periode tahun 2017 hingga 2018, dalam catatan Kementerian Investasi atau BKPM, nilai ekspor biji nikel Indonesia hanya senilai 3,3 miliar USD atau setara 50-an triliun rupiah. Hal ini juga disampaikan langsung oleh Jokowi yang mengatakan bahwa saat sebelum dibangun industri smelter, kita mengekspor mentah bertahun-tahun. Ekspor yang hanya mentahan nikel nilainya setiap tahun kurang lebih 30 triliun. Begitu smelter dibangun, ekspor kita mencapai 500 triliun. Kata Jokowi dalam acara pembukaan Muktamar 20 Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah pada 2 Maret lalu. Luar biasa ya. Jokowi menyatakan bahwa naiknya nilai ekspor nikel hasil hilirisasi tidak hanya menguntungkan perusahaan saja, akan tapi juga menguntungkan Indonesia karena Indonesia telah mendapatkan penerimaan negara yang meningkat. Misalnya dari pajak perusahaan, pajak penghasilan karyawan, hingga penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Iya, jelas dengan naiknya ekspor ini negara sangat diuntungkan. Karena selain dapat dari pajak, dapat juga royalti dan biaya ekspor. Indonesia dapat semuanya. Dan hal ini juga sejalan dengan ilmu ekonomi yang dimana pendapatan negara akan meningkat jika ekspor meningkat. Terlebih lagi jika Indonesia juga ikut andil dalam perusahaan tersebut, maka negara akan mendapatkan tambahan dari dividen yang besar. Dengan begitu, seperti yang kami sampaikan, bukan hanya perusahaan yang untung, tapi juga negara akan untung dengan mendapat penerimaan yang besar. Dan yang bikin tambah luar biasa, Jokowi juga mengatakan bahwa yang negara dorong hilirisasi bukan hanya urusan tembaga, nikel, timah, tapi juga akan dorong pada sektor perkebunan, perikanan, kelautan, dan pertanian. Indonesia akan mulai hilirisasikan dengan kesempatan nilai tambah dalam negeri dan membuka kesempatan kerja yang tinggi. Tambah Jokowi. Wah, luar biasa ya ambisi dari Jokowi demi memajukan bangsa dan negara ini. Kita patut bangga dan bersyukur karena punya pemimpin yang sangat berani, jenius, dan brilian. Dan ternyata ucapan Jokowi mengenai hilirisasi perkebunan juga bukan omong kosong belaka. Karena saat ini pemerintah juga sedang mendorong proyek besar dari hilirisasi sawit atau CPO yang juga merupakan kekayaan terbesar Indonesia, yaitu dengan berhasil mengembangkan teknologi baru yang akan dapat mengubah sawit jadi bensin. Nah, buat yang belum tahu infonya, akan langsung kami share dalam video ini ya. Iya, anak bangsa telah berhasil membuat karya yang gemilang, yaitu membuat gebrakan besar dengan berhasil mengubah sawit menjadi bahan bakar bensin. Iya, Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang berhasil mengubah sawit jadi bensin melalui co-processing. Wah, ternyata orang Indonesia banyak juga ya yang pintar. Pantas aja ya
kenapa Eropa sangat ingin sekali membunuh kelapa sawit atau CPO kita dengan menggugat Indonesia ke WTO demi menghancurkan CPO dan nikel kita yang merupakan aset besar negara kita. Karena mereka tahu bahwa Indonesia merupakan negara terbesar penghasil CPO dan nikel di dunia. Apalagi jika kita bekerja sama dengan Malaysia, maka sebesar 83% CPO dunia telah dikuasai oleh Indonesia dan Malaysia. Mana nih warga Indonesia dan Malaysia? Setuju nggak untuk perkuat kerjasama untuk dapat melawan arogansi Eropa dan Amerika? Terlebih lagi, Eropa tahu bahwa negara kita memiliki potensi besar untuk menciptakan sesuatu yang baru yang dapat mengancam keberadaan Eropa dan Amerika di kemudian hari. Dan kita juga patut bersyukur karena telah memiliki pemimpin bangsa yang berani untuk melawan arogansi Eropa dan Amerika di saat pemimpin lain manut-manut saja pada Barat. Gugat di WTO nggak apa-apa, barang-barang kita, ya kita hadapi. Kalau ada yang menggugat, kita hadapi. Jangan digugat, kita mundur lagi. Nggak akan kesempatan itu datang lagi, peluang itu datang lagi, nggak akan. Dan sebagai informasi, penelitian untuk mengubah sawit jadi bensin dan LPG, proyeknya sudah dimulai dari waktu yang lama, dari sejak beberapa tahun lalu. Dan proyek ini dikembangkan oleh Pertamina dan ITB. Dan kini penelitian tersebut telah berhasil dan saat ini biodiesel kelapa sawit bisa menjadi alternatif BBM. Lalu hebatnya BBM dari minyak sawit ini diklaim lebih hemat, lebih efisien dan higienis. BBM dari sawit memiliki RON 110 yang dimana angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan RON bahan bakar pada umumnya yang berada di angka 90 hingga 98. Dan berdasarkan hasil penelitian, BBM dari sawit ini selain lebih hemat juga sangat aman dan bersih. Luar biasa ya. Pengujian BBM dari sawit ini telah dilakukan pada motor dan juga pada mobil. Pengujian untuk mobil telah dilakukan oleh Kementerian ESDM yang dimana bahan bakar jenis baru ini punya nama B40. Dan setelah keberhasilan uji coba BBM sawit pada kendaraan bermotor, kini pemerintah juga sedang mengembangkan uji coba BBM sawit pada alat-alat berat untuk industri pertambangan, kereta, dan pesawat terbang. Dan hasil uji coba tersebut sangat mengesankan karena telah berhasil. Pesawat dengan bahan bakar sawit berhasil terbang dengan selamat dengan membawa penumpang para ahli dan bahkan membawa penumpang komersil. Wah, luar biasa ya. Dan kedepannya proyek sawit ini juga berpeluang besar akan dijadikan dan diluaskan penggunaannya ke seluruh masyarakat Indonesia, serta untuk digunakan sebagai bahan bakar untuk alat dan kendaraan militer. Dengan ini, kebergantungan negara kita terhadap BBM tentu akan berkurang dan Indonesia akan menjadi negara mandiri yang dapat berdiri sendiri dengan kekuatan yang superior, yang sumber dayanya dapat diperoleh langsung di tanah sendiri tanpa perlu sumber daya dari negara lain. Mantap ya, pantas aja Eropa dan Amerika tidak senang atas perkembangan bangsa Indonesia karena mereka takut tersaingi dan juga takut ada kekuatan baru di dunia. Pantas aja ya sampai sekarang Amerika nggak mau ucapkan selamat ke Prabowo karena khawatir program-program emas dan strategis dari pemerintahan Jokowi yang dapat berpotensi mengancam keberadaan mereka akan dilanjutkan oleh Prabowo. Waduh, beda jauh ya dengan China, Rusia, Malaysia, Singapura, dan negara lainnya yang benar-benar gercep ucapkan selamat pada Prabowo, bahkan langsung ingin jalin kerjasama dengan pemerintahan baru Prabowo. Oke, balik lagi bahas BBM sawit ya. Seperti yang telah kami sampaikan, dampak dari penemuan BBM sawit ini akan sangat baik, sangat positif bagi Indonesia. Karena saat ini dampaknya sudah bisa langsung terlihat dan dapat dirasakan secara instan. Saat ini pemerintah telah berhasil menghemat devisa negara atas penemuan BBM sawit ini.
Berdasarkan data dari Kementerian ESDM, pemerintah telah menyalurkan biodiesel sebesar 10,5 juta kiloliter dan bisa menghemat devisa negara sebesar 8,34 miliar dolar atau sebesar 122 triliun. Mengesankan ya. Wah, bisa nih anggarannya. Nanti dipakai untuk program susu dan makan siang gratis ya. Hehehe. Dan selain itu, penemuan BBM dari sawit ini juga telah membawa dampak besar bagi tanah air. Karena dengan keberhasilan pemerintah dalam mengembangkan BBM dari sawit, saat ini Indonesia telah berhasil menekan impor BBM. Dan angkanya cukup besar dan juga signifikan. Berdasarkan data dari Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia atau APROBI, program biodiesel telah berhasil mengurangi nilai impor solar berbasis minyak bumi yang cukup besar, yaitu hingga 11 miliar US dollar atau setara 173 triliun. Dan yang bikin makin luar biasa adalah angka ini setiap tahunnya mengalami kenaikan yang signifikan, yang dimana pengurangan impor solar tahun 2018 sebesar 1,95 miliar USD, tahun 2019 sebesar 3,34 miliar USD, 2020 sebesar 2,7 miliar USD, 2021 sebesar 4,8 miliar USD, dan tahun 2022 sebesar 9 miliar USD. Hebat ya. Selain itu, menurut Rapolo, Head of Sustainability Division APROBI juga mengatakan dengan hadirnya biodiesel maka telah mendukung industri hulu sawit. Dalam hal ini mampu menjaga harga sawit, di mana lanjutnya terlihat pengaruh yang signifikan dari program B20 untuk Public Service Obligation atau PSO dan non-PSO terhadap harga CPO pada September 2018 dengan harga cenderung naik sampai akhir tahun 2019. Luar biasa ya perkembangan dan kemajuan tanah air saat ini. CPO merupakan kekayaan utama bangsa Indonesia. Kita patut bangga dan dukung terus langkah pemerintah demi kemajuan bangsa Indonesia dan Indonesia Emas dapat tercapai pada tahun 2045 kelak. Iya, jadi itu info untuk perkembangan tanah air saat ini. Nah, gimana nih pendapatnya? Menurut teman-teman mengenai info ini, kira-kira seneng nggak atas berita ini? Setuju gak dengan penemuan dan pengembangan dari BBM sawit ini? Dan juga dengan hilirisasi nikel Indonesia? Atau teman-teman gak setuju dan juga gak puas atas kinerja pemerintah? Bantu dong, berikan pendapatnya di kolom komentar ya. Oke, jadi itu adalah info update untuk kemajuan tanah air. Oke, masih banyak nonton, jangan lupa untuk bantu di like dan di share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.